وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu wa lan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah Maghrib Isya, insyaallah senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang mulia ini kita akan melanjutkan ta'lim rutin kita yang memasuki pembahasan tentang sejarah Rasulullah SAW dan pembelajaran penting yang kita ambil dari sejarah peperangan Rasulullah SAW. Jemaah sekalian, dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas bagaimana pentingnya di dalam pasukan adanya kesetaraan dari sisi mentalitas, dari sisi semangat, dari sisi niat dan semangat juang. Karena menjadi penting bagi sebuah pasukan mereka memiliki kesamaan itu. Jangan sampai ada di antara mereka atau ada di antara pasukan ini yang memiliki mentalitas bukan untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala di dalam proses peperangan atau di dalam proses perjuangan ini, akan tetapi justru yang dicari adalah hal-hal yang bersifat duniawi. Masyarakat muslimin, jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian pembahasan kita pada kesempatan yang mulia ini adalah posisi kaum Yahudi atau apa yang dilakukan oleh kaum Yahudi di Madinah pada saat kedatangan Rasulullah SAW dan juga posisi Rasulullah SAW terhadap mereka. Jadi kita akan melihat apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi terhadap Nabi dan apa yang dilakukan oleh Nabi SAW beserta kaum muslimin terhadap orang-orang Yahudi. Huwa mauqifihi minal Yahud wa mauqiful Yahud minhu wa min da'wati. Jadi bukan hanya sekedar bagaimana posisi Yahudi terhadap keberadaan Nabi, tetapi posisi mereka terhadap dakwah Rasulullah SAW. Awal maqamihi fil Madinah ayyuqima bainahum wa bainahum ala iqul sil. Hal yang paling pertama yang Nabi SAW lakukan ketika beliau datang ke Madinah adalah beliau ingin mengajak semua pihak, mengajak semua bagian yang ada di Madinah agar mereka bisa hidup secara damai. Dan inilah seharusnya
menjadi sifat dan menjadi sikap seorang muslim. Ketika kita mendatangi suatu tempat, ketika kita mendatangi sebuah daerah dan kemudian memutuskan untuk tinggal, maka hal yang paling pertama yang harus muncul di benak kita bahwa kita harus menjalin kehidupan atau kita harus hidup secara berdampingan dengan damai. Bukan malah sebaliknya, bahwa kita datang ke sebuah tempat untuk menjaga, untuk merampas hak-hak orang-orang yang ada di situ, menjaga orang-orang yang ada di situ, seperti yang dilakukan oleh para penjajah-penjajah sampai sekarang. Jika datang ke sebuah tempat adalah bagaimana mereka bisa mengambil keuntungan-keuntungan yang ada pada daerah, yang ada pada negara tersebut. Tetapi Islam, sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau pertama kali datang ke Madinah, bahwa beliau langsung mengajak kepada semua pihak untuk hidup secara berdampingan. Wa ayyu aminahu ala dini. Bagaimana cara hidup berdampingannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Bagaimana cara hidup, ya, agar mereka bisa hidup damai? Hal yang paling pertama yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah menjamin bahwa siapapun yang tinggal di Madinah, mereka bebas untuk menjalankan agama. Ya, mereka bebas untuk menjalankan agama. Maka inilah merupakan manifestasi dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, lakum dinukum waliyadin. Jadi kedatangan kaum muslimin ke sebuah tempat ini adalah juga menghormati siapa yang sudah ada atau siapa yang lebih dulu di sana. Wa yu'minum ala din. Kemudian wa amwalihim. Begitu juga bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beserta kaum muslimin yang datang di Madinah itu menjamin terhadap keselamatan harta-harta mereka. Dan tidak ada unsur kerugian yang kemudian bisa ditimbulkan dari kedatangan kaum muslimin. Wa kataba lahum bidzalika kitaba. Dan bukan hanya janji-janji itu dilakukan dengan cara lisan, ya. Janji-janji palsu dengan mengatakan, ya, kita akan datang dengan damai. Orang-orang bisa menjalankan agamanya dengan tenang, dengan tentram. Kita tidak akan mengganggu hartanya, kita tidak akan mengganggu keluarganya dan sebagainya. Akan tetapi untuk memperlihatkan keseriusan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membuatkan di dalam sebuah piagam perjanjian, sebuah akad perjanjian yang mana kemudian dikenal di dalam peradaban modern bahwa ini adalah konstitusi pertama yang dibuat dalam sejarah umat manusia. Jadi Piagam Madinah dianggap sebagai konstitusi pertama yang dibuat oleh umat manusia dalam rangka mengatur hubungan antar sesama atau antar beragama. Ya. Jadi masalah toleransi beragama, menghormati agama orang lain, ini bukanlah hal yang baru. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah ajaran asli, ajaran original yang datang dari Islam. Dan ini diperlihatkan di dalam kehidupan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa kataba lahum bidzalika kitaban. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam membuatkan dalam bentuk perjanjian. Walakinnahum qaumun ghadar. Akan tetapi
setelah perjanjian itu dibuat, sekarang kita lihat siapakah orang yang paling pertama melanggar persetujuan, melanggar kesepakatan, melanggar piagam yang telah disepakati secara bersama, melanggar ketentuan-ketentuan yang telah disepakati secara bersama. Kita sudah duduk secara bersama-sama merumuskan segala bentuk poin-poin agar apa? Agar kita bisa hidup secara bersama di tempat tersebut. Kita sudah sepakat, semua sudah tanda tangan, semua sudah hidup dengan aman. Tetapi kaum Yahudi adalah kaum yang selalu membuat keonaran. Fama labithu ghayra qalilin hatta ta'amalu ala fardhi. Tidak berselang lama setelah perjanjian itu dibuat, setelah piagam itu disepakati secara bersama-sama, maka ternyata kaum Yahudi ini sudah membuat muamalah, membuat perencanaan jahat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan kaum muslimin. Ya, hanya sekitar 4 tahun, sekitar 4 tahun, kaum Yahudi sudah membuat kekacauan. Ta'amul ala taqdim. Mereka sudah membuat perencanaan untuk membunuh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mimma kana sababan fi ghazwati Bani Nadir. Yang mana inilah yang menyebabkan terjadinya perang Bani Nadir. Jadi, ya, Bani Nadir ini adalah sebuah komunitas Yahudi yang tinggal di Madinah, yang juga merupakan salah satu komunitas yang menyepakati tentang piagam yang dibuat oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada suatu hari, salah satu bentuk kesepakatan yang telah disepakati secara bersama, yang telah ditandatangani secara bersama, adalah apabila ada salah seorang di antara mereka yang membunuh, ya, yang membunuh orang lain, ya, bukan dalam keadaan perang atau membela diri, dan dia harus membayar dia denda terhadap pembunuhan itu, dan denda dia itu sangat besar sekali, maka orang itu harus membayar dia. Pada saat itu salah seorang kaum muslimin, ya, yang diutus oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk berdakwah, ya, di salah satu kaum, ya, akan tetapi ternyata terjadilah kejadian Bi'rul Ma'unah, ya, terjadilah kejadian pembantaian rombongan dakwah sahabat Nabi yang diutus. Ya, maka salah satu dari pasukan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini kemudian tergopoh-gopoh kembali ke Madinah. Lalu dia menemui salah seorang, ada satu orang yang dia lihat lagi tidur. Nah, maka sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, kayaknya ini tadi yang menyerang kami dan membunuh sahabat-sahabat kami. Maka sahabat ini kemudian langsung membunuh orang yang lagi tertidur. Ya, ternyata, ya, orang yang tertidur tadi bukanlah merupakan musuh yang menyerang kelompok dari sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang tadi. Maka sahabat ini kemudian harus membayar dia sesuai dengan kesepakatan bahwa dia ini karena jumlahnya banyak, kaum muslimin beserta Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu tidak mempunyai harta yang cukup untuk membayar dia itu, maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam meminta kontribusi, ya, meminta kontribusi dari seluruh pihak-pihak yang hidup di Madinah, ya, di semua pihak yang hidup di Madinah, siapapun dia, kaum Ansar, kaum Muhajirin, Yahudi Bani Quraisyah, Yahudi Bani Nadir, ya, orang Badui dan sebagainya, mereka harus memberikan kontribusi sebagai buah dari kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya.
Maka mereka semua sepakat. Mereka sudah memberikan bagiannya, sudah memberikan harta untuk dipakai untuk denda. Maka Bani Nadir ini kemudian juga mengatakan, ya, nanti saya berikan denda itu kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang datang untuk menjemputnya. Ya, silakan, kami siap untuk memberikan kontribusi. Tetapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang harus datang menjemput. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai pemimpin, ya dia datang, beliau datang Shallallahu Alaihi Wasallam, datang ke Bani Nadir, masuk ke rumah, ya, ke tempat mereka. Jadi di Madinah pada zaman itu, jadi mereka itu menempati semua kaum atau semua komunitas itu tinggal secara bersama-sama, ya, di dalam sebuah kompleks istilahnya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang ke kompleks Bani Nadir. Tidak berselang lama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam duduk untuk menunggu harta yang telah dijanjikan bersama para sahabat Abu Bakar dan Umar, beberapa sahabat yang lain duduk. Sambil beliau duduk, ternyata Bani Nadir ini itu sudah merencanakan kalau Muhammad datang ke sini, maka yang harus kita lakukan adalah bagaimana membunuhnya. Ya, bagaimana membunuhnya? Maka sudah direncanakan. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disuruh duduk di bagian ini, di dekat dinding ini. Nanti kemudian salah satu di antara kalian harus membuang batu dari atasnya, dari balik dinding itu, untuk membunuh Nabi. Dan itu sudah direncanakan. Sudah dari sisi hitungan kemanusiaan bahwa rencana itu akan berhasil. Akan tetapi baru saja Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam duduk, baru duduk seketika Nabi langsung berdiri, bergegas keluar dari kompleks dan pulang ke Madinah. Ya, pulang ke Madinah. Para sahabat terheran-heran, kaget. Abu Bakar yang bersama beliau, Umar yang bersama. Kenapa? Ya, kita kan lagi menunggu. Nantilah kemudian, ya, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai di Madinah dan beliau beritahukan bahwa sesungguhnya Bani Nadir itu telah merencanakan untuk membunuh baginda Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka apa yang dilakukan oleh Nabi? Ya, ini adalah bentuk perlawanan. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menginginkan mereka kaum muslimin yang ada di Madinah bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu terus-menerus hidup di bawah cemas, ya, kecemasan, was-was. Ya, ini kita tidak tahu ini kapan kita diserang oleh orang Yahudi di sana, kapan kita diserang oleh Bani Nadir. Ini sudah ada percobaan pembunuhan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diberitahukan oleh Jibril bahwa ada perencanaan pembunuhan tersebut. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian harus mendukung apa yang dilakukan oleh Bani Nadir. Jadi, jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, harus menjadi penekanan kita bahwa kita tidak bisa hanya melihat dari sepotong kejadian lalu kemudian membuat sebuah statement. Kita banyak beredar bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyerang minoritas yang ada di Madinah dengan mengusir Bani Nadir. Ya, Yahudi Bani Nadir menyerang minoritas. Akan tetapi tidak diperlihatkan apa yang menjadi sumber masalah. Ya, percobaan pembunuhan kepada Nabi, percobaan muamalah, percobaan pembunuhan kepada pemimpin negara yang telah disepakati. Maka akhirnya pada saat itu Bani Nadir dikepung oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabat. Dan kejadian ini ternyata tidak berhenti sampai di situ. Bani Nadir ini adalah Yahudi yang kemudian berpikir tidak mungkin kita bisa melawan kaum muslimin. Dari sisi jumlah kita kalah,
Ya. Maka pada saat itu Bani Nadir sudah berencana, ayo kita keluar meninggalkan Madinah. Akan tetapi ternyata Abdullah bin Ubay bin Ka'ab, ya, Rasul Munafikin, pemimpinnya orang-orang munafik di Madinah, kemudian mengatakan, oh jangan kamu keluar, jangan kamu pergi, ya, Bani Nadir jangan pergi. Pokoknya ini waktunya, ya. Nanti kamu harus melawan pasukan Muhammad dan para sahabat. Kalian harus melawan. Nanti kami yang atur, kata Abdullah bin Ubay, kami yang atur. Kami akan datangkan Bani Quraisyah untuk membantumu. Kami akan datangkan apalagi satu suku lagi dari luar untuk membantu. Dan kami juga, saya sebagai Abdullah bin Ubay punya pengikut-pengikut yang akan datang membantu kalian. Bukan hanya membantu dalam bentuk pasukan, tapi akan membantu dalam bentuk harta dan sebagainya. Ya. Maka Bani Nadir yang tadinya berencana untuk keluar, ya, pergi dari Madinah, itu tidak jadi, hanya bertahan. Ya, kenapa? Ada janji dari Abdullah bin Ubay agar apa? Agar bertahan, tidak akan datang malah bantuan. Akhirnya mereka bertahan di dalam kompleks, ya, di dalam kompleks mereka. Nabi SAW bersama sahabat mengepung kompleks itu sekitar 4-6 hari. Ya, 4-6 hari dikatakan dalam beberapa riwayat. Ternyata kemudian Bani Nadir ini menunggu, mana ini bantuannya ini? Ya, mana bantuan yang dijanjikan? Ternyata tidak ada. Ya, tidak ada bantuan yang dijanjikan oleh Abdullah bin Ubay. Tidak ada bantuan dari manapun. Akhirnya mereka menyerah kepada Nabi SAW dan kaum muslimin. Lalu kemudian karena mereka menyerah, akhirnya diberikan pilihan. Ya, diberikan pilihan. Dan pilihan pertama yang diberikan kepada mereka adalah kamu boleh tetap tinggal asalkan kamu memeluk agama Islam. Ya, tapi ini adalah kaum Yahudi adalah kaum yang paling tidak menerima Islam. Ya. Mereka menolak untuk menerima Islam, lalu kemudian mereka memilih untuk meninggalkan Madinah. Nabi SAW masih memberikan maaf dan membiarkan mereka meninggalkan Madinah dengan syarat bahwa kalian hanya boleh meninggalkan Madinah dengan pakaian yang ada di badan. Tidak boleh membawa harta benda. Ya. Maka pada saat itu, ya, Nabi SAW mendapatkan banyak, ya, pasang peperangan yang ditinggalkan oleh Bani Nadir. Ini adalah kejadian yang terjadi terhadap Bani Nadir. Begitu juga, thumma naqadu ahdahu fi ashaddil mawaqif harajan Yaumul Ahzab mimma kana sababan fi ghazwati Bani Quraisyah. Jadi karena yang kita bahas hari ini adalah bagaimana posisi orang-orang Yahudi terhadap kaum muslimin. Bani Nadir tadi sudah terusir. Ya, sudah ada yang ke Yaman, sudah ada yang pindah. Sekarang itu masih ada di Madinah. Itu Bani Quraisyah juga bagian dari orang Yahudi. Jadi Nabi SAW salah satu tanda keadilannya adalah beliau hanya menghukum orang-orang yang terlibat di dalam permasalahan tersebut. Meskipun ada orang-orang Yahudi lain di Madinah, tetapi yang diusir pada saat itu hanya Bani Nadir, karena memang hanya mereka yang melakukan persekongkolan untuk membunuh Nabi. Ternyata masih ada satu lagi, Bani Quraisyah. Dan apa yang dilakukan oleh Bani Quraisyah itu jauh lebih parah. Ya. Jadi tadi kejadian yang dilakukan oleh Bani Nadir tahun ke-4 Hijriah. Kejadian yang dilakukan oleh Bani Quraisyah itu sekitar tahun ke-5 Hijriah. Ya. Dan itu sama satu kejadian dengan yang terjadi dengan perang Khandaq. Ini berkaitan. Perang Khandaq terjadi pada musim yang sangat sulit. Ya, musim yang sangat sulit. Paceklik
buah-buahan tidak berhasil di Madinah. Padahal pada waktu di Madinah sumber penghasilan yang utama adalah pertanian. Paceklik tidak berhasil, tidak banyak makanan. Lalu kemudian terjadi perang Ahzab. Seluruh pihak berhasil dikumpulkan oleh kaum Quraisy untuk menyerang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada perang Ahzab, perang Ahzab. Tetapi kita tidak membahas tentang perang Ahzab, tentang apa yang dilakukan oleh Bani Quraisyah pada saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menghadapi musuh dari luar. Dan salah satu cara membentenginya adalah dengan membangun khandak, membangun parit agar musuh tidak menyerang. Maka pada posisi ini Rasulullah SAW sudah aman dari serangan, meskipun tidak bisa dikatakan aman secara sebelumnya, sudah aman dari serangan kaum Quraisy yang datang dari luar. Akan tetapi Bani Quraisyah ini tinggal di dalam Madinah. Bani Quraisyah itu tinggal di dalam Madinah. Mereka membuat perencanaan untuk menyerang kaum muslimin dari dalam. Ya, betapa berbahayanya ketika kaum laki-laki berkumpul di seberang khandak menunggu pasukan, yang menunggu pasukan Quraisy untuk menyerang. Ternyata Bani Quraisyah dari belakang itu secara terang-terangan itu juga mau menyerang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini sudah diperlihatkan. Ya, mereka sudah mulai mengadakan penyerangan kecil di dalam kota Madinah, yang pada saat itu tidak ada laki-laki. Mereka hanya dilawan oleh ibu-ibu, ya, emak-emak yang ada di dalam Madinah. Subhanallah. Lalu kemudian apa yang terjadi? Jemaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, persekongkolan pada saat kritis sekali. Sangat kritis. Ya. Sejatinya sesuai dengan perjanjian bahwa Bani Quraisyah harus membantu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menyerang atau untuk berperang melawan Quraisy dan kelompok-kelompok yang datang. Malah yang mereka lakukan adalah pengkhianatan. Namun kemudian karena takdir Allah Subhanahu wa taala, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dimenangkan, ya, di dalam perang Ahzab, dalam perang Khandaq. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memenangkan kaum muslimin. Pada saat itu kaum muslimin beserta Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kembali ke Madinah. Pada saat itu menjelang duhur, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meletakkan pedangnya bersiap untuk mandi. Lalu datang malaikat Jibril mengatakan, apakah engkau akan meletakkan senjatamu? Padahal kami para malaikat itu belum atau tidak meletakkan senjata kami. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan tidak. Ya, kami tidak akan meletakkan senjata. Maka Jibril kemudian memerintahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menuju ke Bani Quraisyah. Maka disinilah muncul perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabat, janganlah kalian sholat asar sebelum kalian sampai ke Bani Quraisyah. Ya, ini baru pulang sampai di Madinah sholat duhur dari perang Ahzab. Ya, perang Ahzab. Sekarang Nabi beserta sahabat harus menuju ke Bani Quraisyah dan jangan sholat asar, harus cepat-cepat menuju ke Bani Quraisyah. Bani Quraisyah juga adalah merupakan sebuah tempat, sebuah kaum yang tinggal di sebuah benteng. Ya, bentengnya itu masih banyak bekas-bekasnya sampai sekarang. Ya, bekas-bekasnya. Jadi di Madinah sempat untuk jalan-jalan masih kelihatan benteng-bentengnya dan juga perkebunan-perkebunan yang ada di dalam. Nah, Bani Quraisyah ini jangan sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini juga dikepung oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lebih sebulan. Ya. Banyak, ya, sekian puluh hari. Karena pengkhianatan yang dilakukan oleh Bani Quraisyah, maka setelah kemudian beberapa hari, ya, sekitar 40 hari,
dikepung. Akhirnya Bani Quraisyah juga menyatakan penyerahan. Mereka menyerah. Lalu pada saat itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan memberikan keputusan di tangan salah satu pemimpin Ansar, ya, salah satu pemimpin Ansar, dan kemudian diberikan beberapa pilihan. Tentu saja pilihan pertama adalah ketika engkau masuk Islam, engkau akan selamat, ya, selamat jiwa, selamat harta, selamat keluarga dan sebagainya, ya, selamat paripurna engkau masuk Islam. Tetapi kemudian sebagian besar lagi mengatakan tidak mau masuk Islam. Lalu mereka berharap bahwa mereka akan dikasihani seperti Bani Nadir. Ya, sudah kami menunggu hukuman, dan mereka berpikir bahwa kami juga akan diusir seperti Bani Nadir. Tetapi mereka diberikan hukuman berbeda oleh sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat Nabi kemudian mengatakan, yang diberikan wewenang memutuskan bahwa semua laki-laki yang sudah balik dan sudah sanggup untuk berperang harus dibunuh, ya, harus dibunuh. Karena ini pengkhianatan yang sangat luar biasa. Maka pada saat itu semua laki-laki, ya, semua laki-laki itu dibunuh. Bahkan di dalam salah satu riwayat, ya, ada salah seorang budak, karena kalau anak-anak dia akan anak-anak dan perempuan dijadikan budak, ya, tawanan perang. Sampai-sampai cara memeriksanya agar ketahuan yang mana yang sudah balik dan yang mana yang sudah sanggup berperang, itu dilihat bulunya. Ya, itu riwayatnya bilang begitu. Ya, jadi yang sudah berbulu dibunuh. Ya, ini kayaknya sudah bisa semua ini. Ya. Dari riwayatnya seperti itu. Maka semua yang sudah berbulu pada saat itu laki-laki, ya, laki-laki itu semua dibunuh. Maka Bani Quraisyah semua laki-lakinya dihukum oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan hukuman pembunuhan. Maka disiapkan disiapkan khandak, disiapkan parit, ya, untuk hukuman pada Bani Quraisyah. Inilah yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi terhadap Nabi dan dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana mereka melakukan pengkhianatan terhadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian, ثم تجمعوا من كل جانب يحيون السلاح ويبيتون الدسائس ويتجمعون ليقضوا في بدر وخاصة على المدينة والمؤمنون فيها مما كان سبب في غزوة خيبر. Lalu kemudian apakah sudah selesai dengan pengusiran tadi? Bani Nadir, ya, diusir dari Madinah. Ternyata tidak. Ya. Bani Nadir yang kemudian tadi terusir dari Madinah, itu kemudian mengumpulkan lagi pasukan-pasukan dari sekitar Madinah, orang-orang Yahudi yang ada di Arab pada waktu itu, untuk menyerang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka muncullah perang Khaybar, ya, perang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melawan orang-orang Yahudi. Haulai qaumun la tanfa'u ma'ahumul husna. Ini adalah kaum yang tidak bermanfaat, ya, tidak berfungsi perbuatan baik yang dilakukan kepada mereka. Kurang baik apa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan kebebasan kepada mereka untuk menjalankan agamanya, memberikan kebebasan kepada mereka untuk keselamatan hartanya, keselamatan jiwa dan keluarganya, tetapi mereka kemudian melakukan pengkhianatan
wala yasbiqu lahum wa'dun, mereka tidak pernah menepati janji, ya. Wala yastaqimu lahum ahdun wa kullama wajadu dharratan itabaru, setiap kali mereka mendapatkan celah untuk mengkhianati perjanjian itu, maka mereka pasti akan melakukan. Fahal kana 'alan nabi min harajin fima fa'alu bihi, apakah Nabi SAW itu tidak punya batas kesabaran terhadap apa yang dilakukan terhadap mereka? Wa hal kana 'alaihi ayyatahammala nasaisahum wa khiyanatahum wa naqdihim bil uhudi wa yarifuna wa ashabahu da'iman fi jawi min al-qalbi wal hadri wal intizar fitnati wal muamalat. Apakah dengan yang dilakukan oleh Nabi SAW dengan desas-desus, ya, dengan fitnah, dengan berbagai perencanaan jahat, apakah Nabi akan hidup membiarkan mereka dan hidup terus di dalam kekhawatiran yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi tersebut? Laqad damana Nabi sallallahu alaihi wasallam bihazmihi ma'hum hudud daulat jadidah. Sementara Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sudah membuat peraturan yang mana peraturan itu tidak merugikan siapapun, bahkan peraturan-peraturan itu memberikan keuntungan untuk hidup secara bersama-sama. Jemaah sekalian, ini adalah contoh yang dilakukan oleh orang Yahudi terhadap Nabi dan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga bagaimana perlakuan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kaum Yahudi. Demikian apa yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini. Untuk majelis kita yang sama dengan kafaratul majelis, Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين